Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Ia Bukan Sembarang Lelaki. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail. Terbitan BPK Gunung Mulia. Namaku Sifra, seperti nama bidan yang menolong kelahiran Musa. Usiaku 27 tahun. Sejak lahir, aku tinggal di kota kecil Sikhar. Semua penduduknya adalah bangsa Samaria dan beragama Samaria. Aku mengolah perkebunan zaitun warisan ayah. Aku betah di sini. Hanya saja kadang-kadang aku jengkel jika ada tetangga yang mencemooh aku. Nanti kuceritakan duduk perkaranya. Sekarang lebih baik aku berbicara tentang apa yang baru kualami beberapa hari lalu. Pada siang itu seperti biasa aku berjalan ke sumur membawa timba dan tempayan. Itulah satu-satunya sumur kota ini. Letaknya di pinggir kota. Sebenarnya lebih enak pagi selagi belum terik. Namun tiap pagi ada banyak ibu-ibu di situ yang suka bergosip. Siang itu aku melihat seorang pria duduk di tepi sumur. Ia tampak letih. Usianya beberapa tahun lebih tua daripadaku. Namun raut wajahnya tampak sangat berwibawa dan terpelajar. Ia orang Yahudi. Padahal biasanya orang Yahudi tidak mau lewat di sini. Sudah ratusan tahun orang Yahudi dan orang Samaria saling benci. Ketika aku mendekat, pria itu langsung berdiri dan berkata dengan sopan, "Berilah aku minum." Aku terkejut, kataku, "Tetapi Tuan, saya ini orang Samaria. Belum pernah ada orang Yahudi mau menyapa dan minta minum kepada orang Samaria." Lalu pria itu berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dengan nada setengah menantang aku berkata, "Tuan, sumur ini dalam. Tuan tidak punya timba. Mustahil Tuan bisa memberi air kepadaku." Tuan itu berkata lagi, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Wah, itu air ajaib. Dengan lugu langsung aku memohon, "Tuan, kalau begitu, aku minta air itu, supaya aku tidak akan haus lagi dan tidak usah mengambil air lagi." Tuan itu tampak terbuka terhadap permintaanku. Namun ia seolah-olah meminta syarat. Katanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Heran, mengapa tiba-tiba jadi bicara urusan suami? Dengan setengah berbohong aku menjawab, "Tuan, aku tidak punya suami." Tuan itu menatapku lalu berkata dengan lembut, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Aduh, dari mana Tuan ini tahu? Aku malu bahwa kegagalan rumah tanggaku diketahui. Cepat-cepat aku mengalihkan pokok pembicaraan. Kataku, "Ternyata Tuan seorang nabi. Agama kami menyuruh beribadah di Bukit Gerizim, tetapi menurut agama Tuan di Bukit Yerusalem." Langsung Tuan itu menimpal, "Percayalah kepadaku, Ibu. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem."
Tetapi saatnya aku datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wah, Tuhan ini berbicara seperti Taheb yang ditunggu semua orang Samaria. Lalu ia berkata, menurut agama kami, Musa akan datang lagi untuk menjadi Taheb atau Mesias yang menyelamatkan. Kami sudah berabad-abad menunggu Taheb itu. Sambil tersenyum, Tuhan itu menegaskan, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wah, benarkah pria itu seorang Taheb? Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba datang sejumlah pria Yahudi. Entah siapa mereka, tetapi mata mereka terbelalak keheranan melihat kami berdua bercakap-cakap. Soalnya menurut adat, tidaklah pantas seorang pria berbicara dengan seorang wanita di depan umum. Oleh sebab itu, segeralah aku meninggalkan sumur dan berlari ke kota memberitahukan tentang adanya Taheb. Aku begitu bersemangat sehingga tempayan dan timbaku tertinggal. Cepat, di tepi sumur ada seorang tuan Yahudi yang bisa tahu segala rahasia hidupku. Katanya, ia mempunyai air hidup, dan jika kita meminumnya, kita tidak akan haus lagi. Ia banyak tahu tentang jalan hidup. Mungkin dialah Taheb yang kita tunggu sejak dulu. Sementara itu makin banyak tetangga yang mengerumuni aku. Teriakku, cepat, selagi dia belum pergi. Orang itu luar biasa, sangat bijak, sangat pandai, sangat baik hati. Lalu berbondong-bondonglah penduduk pergi ke sumur. Tuhan itu menyambut kami dengan ramah. Ia menjelaskan banyak hal tentang hubungan yang benar dengan Allah dan hubungan yang benar dengan sesama manusia, tak soal apa bangsa dan agamanya. Beberapa sesepuh kami mengajukan pertanyaan, misalnya tentang kitab suci kami yang hanya terdiri dari 5 kitab. Tuhan itu menjawab dengan sungguh meyakinkan. Ternyata ia bernama Yesus bin Yusuf, orang Nazaret di Galilea. Hampir 2 jam ia berbicara. Kini ia betul-betul tampak letih. Lalu seorang sesepuh memohon, Tuan, silakan menginap di rumah kami. Kami tercengang. Mana ada orang Yahudi yang mau menginap di rumah orang Samaria? Haram hukumnya bagi orang Yahudi untuk makan dan minum dan pinggan dan cawan kami. Akan tetapi ternyata Tuhan itu mau. Ia dan rombongannya menginap selama 2 hari. Ia mengajarkan kami dan banyak penduduk percaya bahwa ia adalah Taheb, bangsa kami dan segala bangsa lain. Kini Tuhan itu sudah pergi. Namun ia terus berbicara bahan percakapan yang mengembirakan aku adalah bahwa beberapa ibu yang biasanya mencemooh aku mulai mau tersenyum dan menyapa aku. Biasanya ibu-ibu itu mencerca aku sebagai pelacur, padahal aku sama sekali bukan pelacur. Memang aku pernah punya 5 suami. Aku menikah umur 19. Baru 2 tahun kami bercerai. Setahun kemudian aku mau menikah lagi, tetapi ditolak oleh para rohaniawan. Jadi kami tinggal bersama tanpa nikah. Kemudian pisah lagi. Lalu ada pria lain, tetapi pisah lagi. Yang sekarang tinggal di rumahku adalah pria yang ke-6. Mungkin sifatku terlalu otoriter dan bawel sehingga lelaki tidak tahan. Para ibu itu sering mengejek aku. Kata mereka, jangan genit, kalau jalan jangan goyang pinggul. Loh, bagaimana kalau aku jalan memang pinggulku goyang?
Mana bisa pinggulku dirantai supaya jangan goyang? Mungkin ibu-ibu itu dengki karena para suami mereka suka ngeliatin aku. Suami-suami mereka itu sering bilang aku rendah akhlak, tetapi justru mereka paling suka ngeliatin aku dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Tetapi sudahlah, yang penting sekarang para ibu itu sudah lebih ramah kepadaku sejak kunjungan Taheb itu ke kota kami. Bertemu dengan tuan itu di tepi sumur sungguh merupakan pengalaman yang takkan kulupakan. Bayangkan, dia Yahudi, aku Samaria, tetapi dia menghargai aku. Dia orang suci, aku orang tercela, tetapi dia menerima aku. Dia lelaki atau perempuan, tetapi dia menghormati aku. Aku yang selama ini tersingkir sebagai minoritas etnik, minoritas moral, dan minoritas gender, tiba-tiba merasa terpulihkan. Tuhan itu luar biasa. Ia agung, ia anggun, ia bukan sembarang lelaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah aku agar bisa saling mengasihi antar sesama tanpa melihat ras, suku, dan agama. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.